Halo dan selamat datang di Ulik Taktik, program baru dari Satria Muda Pertamina yang membahas mengenai hal-hal taktikal dari pertandingan-pertandingan yang sudah lalu. Seperti yang kita ketahui bersama, 2 pertandingan sudah dilewati oleh Satria Muda Pertamina dengan hasil yang berbeda. Pertandingan melawan Prawira Bandung menjadi sedikit pahit bagi anak-anak SM Pertamina karena kami harus kalah dengan skor yang cukup tipis 72-73. Sementara pertandingan lainnya saat menghadapi NSH Mountain Gold Timika berakhir lebih manis bagi kami dengan skor 47-74. Hal-hal menarik apa yang bisa kita lihat dari 2 pertandingan ini dan apa saja yang perlu diperbaiki oleh anak-anak asuh Milos Pejic dari 2 pertandingan ini? Simak ulasannya hanya di Ulik Taktik. Pertandingan pertama menghadapi Prawira Bandung berakhir dengan hasil yang tidak begitu menyenangkan. Meski demikian, ada banyak hal-hal yang bisa dicatat dari pertandingan ini. Performa Arki di Kania Wisnu yang tampil dengan luar biasa dengan catatan 23 poin panjang pertandingan, atau juga pemain-pemain lainnya yang turut memberikan sumbangsi yang besar dalam pertandingan ini. Namun satu hal yang paling mencolok dari pertandingan ini, bagaimana pemain-pemain SM Pertamina terus-menerus mampu mengeksploitasi area paint dari lawannya, terutama di kuarter yang pertama dan yang kedua. Baik itu dari serangan fast break, ataupun dari pola permainan terbuka. Ini terus berlanjut hingga kuarter ketiga dan keempat. SM Pertamina tetap mampu mengeksploitasi area pertahanan dari Prawira Bandung, meski tidak sekencang pada kuarter yang pertama, di mana SM mampu memimpin dengan 24 poin melawan 12. Pada pertandingan ini sendiri, SM Pertamina tercatat mencetak 46 poin dari paint area, bandingkan dengan Prawira yang hanya mencetak 26 angka dari area yang sama. Sebuah perbedaan yang mencolok dan juga memberikan keunggulan pada awal pertandingan bagi SM Pertamina. Dalam pertandingan ini, ada satu hal yang amat mencolok, yaitu akurasi tembakan 3 angka. Dari 21 percobaan yang dilakukan oleh SM Pertamina, hanya ada 3 tembakan yang mampu menemui sasaran, masing-masing dilakukan oleh Arki di Kania Wisnu dan Hardianus. Pemain-pemain lainnya sempat mencoba, namun dari percobaan yang mereka lakukan tidak ada yang menemui sasaran. Penembak-penembak jitu yang dimiliki oleh SM Pertamina seperti Juan Lauren, Kevin Yonas Sitorus yang biasanya fasih menembak dari luar garis 3 angka, atau Avan Seputra belum berhasil menemui sasaran pada malam hari itu. Secara persentase, SM Pertamina hanya mampu mencatatkan 14% persentase tembakan 3 angka, sebuah angka yang sangat rendah. Perbedaan ini cukup mencolok jika dibandingkan dengan Prawira Bandung. Prawira Bandung memiliki catatan yang lebih baik. Melakukan 27 kali percobaan, Prawira berhasil mengeksekusi 8 diantaranya, atau mencatatkan persentase sebesar 29%. Kekalahan 72-73 dari Prawira Bandung terasa menyakitkan bagi anak-anak SM Pertamina. Bagaimana tidak, kalah dengan selisih yang sangat tipis, 1 poin saja. Sebelumnya, SM Pertamina sempat memimpin selama 37 menit dan 20 detik, hingga tembakan terakhir dari Pandu Wiguna membalikkan keadaan dan membuyarkan kemenangan yang sudah di depan mata. Bagaimana reaksi kepala pelatih Milos Pejic dan Kapten Arki di Kania Wisnu yang tampil impresif dengan catatan 23 poin pada malam hari itu? Kita simak keterangan mereka. We didn't have any big problem on the game, zone or not zone. We played good basketball tonight. We lead 37 minutes, but that's the basketball. And after that, we lost the game. But in my opinion, we slowed down in defense in second half. We missed few matchup situation in defensive and offensive rebound, and in my opinion, it was decisive.
to lose a game like that. Tapi ya kayak coach bilang itu basketball. You know, this is everybody's first game, official game back during the whole pandemic. So you know, everybody's still trying to get their rhythm in the whole league atmosphere. So yeah, I mean, I'd rather we lose like that now than lose like that later. Role arti dari pelatih ya jadi senior sama veteran yang baik yang bisa ngajarin pemain-pemain yang muda buat develop game-nya, buat mereka mungkin lebih ngerti sistemnya pelatihnya kalau mereka lagi bingung. And soal item background-nya sih nggak terlalu ganggu juga sih. Just adjusting in general di lapangan baru aja kita. Cuma kita belum dapat feelingnya langsung tanding di situ hari ini. Gitu aja sih. Arki sih nggak terlalu incer statistik sih. Maksudnya apa yang terjadi itu because apa yang tim saya butuhkan buat game itu. So mungkin gua 20 poin hari ini, besok mungkin ada teman pemain yang wangi, ya biar mereka aja yang poin banyak. Tapi sebenarnya nggak terlalu fokus sama statistik, lebih penting menang. Percuma juga 23-16 kalau kalah juga. Enggak juga sih. As long as I take care of my body sih, oke aja sih. Ya yang penting habis ini recovery-nya yang baik buat biar lebih siap buat pertandingan depan. Age is just a number, you know. Ada banyak pemain yang main older than me juga masih main juga. So nggak begitu ngaruh sih kalau soal umur. Arki Dikania Wisnu dan kawan-kawan mampu merespon kekalahan yang terjadi di pertandingan sebelumnya dengan lebih apik kala menghadapi NSH Mountain Gold Timika. Mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 47-74 dan menjadi kemenangan pertama SM Pertamina setelah 369 hari. Ceritanya berbeda pada pertandingan yang kedua kala menghadapi NSH Mountain Gold Timika. Satria Muda Pertamina berhasil memenangkan pertandingan ini dengan margin yang cukup besar. Skor akhir 47-74 seakan menjadi cerminan dari jalannya pertandingan ini. Sejak kuarter pertama, Satria Muda selalu unggul 11-22 dan unggul 11-28 pada kuarter yang kedua. Hanya pada kuarter keempat saja, NSH Mountain Gold sempat mengungguli Satria Muda Pertamina dengan skor 16-10. Sama seperti pertandingan menghadapi Prawira, point in pain menjadi salah satu hal yang layak untuk dicermati. Bagaimana Satria Muda berkali-kali menembus bagian pain dari NSH Mountain Gold selama pertandingan ini. Secara total, hanya dalam pertandingan ini saja, Satria Muda Pertamina mencetak 54 angka dari dalam paint area. Yang menjadikan dalam 2 pertandingan, Satria Muda Pertamina hampir mencetak 100 angka dari paint area. Sebuah angka yang cukup fantastis melihat bagaimana banyaknya shooter yang dimiliki oleh Satria Muda Pertamina. Ketika disinggung mengenai hal ini, Milos Pejic menjawab bahwa ini merupakan hal yang normal, terutama di fase awal musim seperti saat ini. Lama-kelamaan, pemain diharapkan bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda dan bisa melakukan tembakan-tembakan jarak jauh. Sedikit banyak, minimnya jumlah latihan lapangan yang dimiliki oleh Satria Muda Pertamina berpengaruh terhadap shooting form anak-anak SM. Pengaruh ini tampak dari banyaknya jumlah point in paint yang dicetak dalam 2 pertandingan awal. Seperti pertandingan sebelumnya, Arki Dikania Wisnu masih menjadi top scorer pada pertandingan ini. Catatan 18 poin dan 6 assist menjadikan Arki sebagai top performer pada pertandingan menghadapi NSH Mountain Gold. Secara rotasi, jumlah menit bermain yang didistribusikan oleh Coach Milos Pejic juga lebih banyak. Bima Rizky Ardiansyah yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam roster karena menghadapi Prawira Bandung, mencicipi menit bermain selama 8 menit.
Juga Rizal Falconi yang dimainkan selama 22 menit dan Murah Vishnu yang bermain selama 13 menit. Masih sama seperti pertandingan menghadapi Prawira. Akurasi 3 poin, anak-anak Satria Muda Pertamina masih dalam fase yang belum memuaskan. Di pertandingan ini, kembali hanya ada 3 tembakan 3 angka yang berhasil dicetak oleh pemain-pemain SM Pertamina. Kali ini, eksekutornya berbeda. Sandi Ibrahim mampu memasukkan 2 kali tembakan, dan Afan Saputra memasukkan 1 kali tembakan dari wing. Sisanya, anak-anak SM Pertamina sempat melakukan 10 kali percobaan tembakan 3 angka, menjadikan akurasi tembakan mereka di angka 30%, 3 dari 10 percobaan. Angka ini masih lebih baik dibandingkan NSH yang melakukan 21 kali percobaan dan hanya 4 yang berhasil pada pertandingan sore itu. Dalam 2 pertandingan, Satria Muda Pertamina hampir mencetak 100 angka dari paint area saja. Lantas, apakah ini akan menjadi gaya permainan baru dari Satria Muda Pertamina? Simak keterangan dari Milos Pejic dan juga Hardianus yang disampaikan setelah pertandingan menghadapi NSH Mountain Gold Timika. Satisfied with the win. We play defensively. We play very good 40 minutes, and in offense, we were good. We were good enough. Nothing more. 47 points. Our defense was very good. 47 points. In offense, we play with a lot of passes. We share the ball. We have good spacing. 19 assists in the game, and nothing. We go ahead. We thinking about the next game. Tomorrow is day off for us. Ya kalau dari saya, ya kita bounce back aja dari kekalahan kemarin. Terus ya kita juga tetap give 100% buat every game. Terus ini kan juga bubble-nya panjang, jadi ya kita belajar dari tiap game aja apa yang perlu dibenerin. Tapi ya sejauh ini ya kita masih mencari yang masih kayak seperti PD-nya anak-anak, kayak seperti itu sih. Ya still working lah buat bubble ini. No. I think we want to make a good balance between play inside and outside. For the beginning, it's normal to play better under the basket than 3-point shot. 3-point shot, we will chasing the shooting practice, chasing to shooting shape after a few games. Now we play closer to the basket, better percent under the basket, but not big plan. We need balance between that. We have a lot of good shooter in our team. You will see that. Yes, but I see more teams who has good size under the basket. We see yesterday against the Pravira. Pravira is good under the basket too. Plita Jaya is not here in first series. Plita Jaya is good size for sure, and we will see. We are on the beginning. We will see what's happened after few games. Ya jadi ya kita tahu liganya panjang. Terus ya sebagai pemain kita juga harus tahu gimana cara kita maintenance diri kita sendiri juga, meskipun ya emang back to back game gitu ya still profesional lah gitu. Kan kita juga tahu Satria Muda juga fasilitasnya lengkap lah, jadi nggak perlu diragukan kalau masalah recovery. We doing on that every day. We every day have to improve something. For now, I'm not satisfied with one detail. That's the offensive and defensive rebound. Nothing else. We will doing on that, and other things is not bad for this moment. We talk about this moment. This is not time for playoff. No, not time for semi-final, final, something like that. This is a league. We are on the beginning of the league. Nothing else. Satu kekalahan dan 1 kemenangan menjadi hasil yang didapat SM Pertamina di 2 pertandingan awal IBL Pertamax 2021. Selanjutnya, di sisa seri yang pertama, SM Pertamina akan bermain menghadapi West Bandit Solo dan juga Amarta Hang Tuah.
Apakah hasil dari dua pertandingan ini akan menjadi positif atau hasil dari dua pertandingan ini justru akan menjadi negatif? Sama-sama akan kita bahas di Ulik Taktik episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Ulik Taktik episode yang pertama. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dari SM Pertamina untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari tim SM Pertamina seperti Inside the Bubble, Inside the Game, atau Ulik Taktik. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.